Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada siyam aqbalta bil busyra wal khairi wal ghufran hayya bina na'mal bidzikri wal ihsan. Ya ikhwati hayya sumu ma'i Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah yang kami hormati, wabil khusus tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid, alhamdulillah kita bersama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah suguhkan yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, Raja dari Mesir pernah mengirim seorang dokter ke Madinah dalam rangka toleransi kemanusiaan untuk melihat keadaan Nabi Muhammad beserta umat yang ada di Madinah tentang kesehatan. Ternyata dokter 2 minggu nganggur di Madinah. Dari rumah ke rumah, dari lapangan ke lapangan tidak jumpai umat Nabi yang sakitan. Prima tentang kesehatannya, subhanallah. Kalau kita hampir seminggu sekali cari paramek, Pak. Rumah sakit makin banyak. Dulu terkenal cuman rumah sakit Bakti Yuda, sekarang udah banyak. Klinik 24 jam banyak, apotek juga demikian, tapi penyakit makin banyak. Betul atau tidak? Siapa yang salah? Ya kita. Karena nggak ngikutin sunnah Nabi. Padahal dokter dari Roma, dari Mesir dikirim itu nganggur, akhirnya pamit dengan Nabi. Salah satu pertanyaan dari dokter sebelum meninggalkan Madinah, ya Rasul, apa rahasianya? Kamu dengan umatmu begitu prima tentang hal kesehatan. Ini yang jadi masalah. Nabi dengan senyum menjawab, nahnu qaumun la nakula hatta najua wa idza akana lanasba. Saya dengan kaum saya sehat karena tidak makan sebelum lapar. Wa idza akana lanasba, dan berhenti belum sampai kenyang. Jadi gampang rupanya sehat. Makan dalam badan lapar, berhenti belum sampai kenyang. Bapak, Ibu, jujur, kita bisa makan dalam keadaan lapar kapan kira-kira? Ya Ramadan. Betul gak Pak? Kalau tidak ada Ramadan, baru dari masjid subuh, kalau nggak ketan urap, nasi uduk. Kalau enggak juga lontong sayur. Tuh, nanti jam 10 lain lagi cemilannya. Siang makan siang. Susah makan dalam keadaan lapar. Cuma di Ramadan bisa makan dalam keadaan lapar. Betul? Cuma pertanyaannya satu, mampu tidak, berarti belum sampai kenyang. Ini yang sulit ya, apalagi kalau puasanya dendam, masya Allah ya. Siang hari haus mencekik tenggorokan, lapar melilit perut. Kata setan bilang udah sikat boleh, gak ada yang lihat ini. Tapi hati kita malaikat bilang jangan. Yang lain lihat, orang-orang tidak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Karena kita berpuasa, tujuannya seakan-akan dekat dan diatasi, ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, makannya dalam keadaan lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini sehat. Jadi nggak ada istilah makan pagi, makan siang, makan malam buat Nabi. Sudah lapar baru makan. Biar kata pakai sambal, ada bawang goreng, kasih paha ayam dikit, enak, udah lapar. Betul gak Pak?
Ya paha ayam coba gak enak ya. Masya Allah. Karenanya di dalam sejarah dicatat Nabi kita itu seumur hidup sakit cuma sekali Pak. Subhanallah. Nabi itu pun sakit yang diminta sama Allah. Sebab Nabi berdoa, ya Allah jangan matikan aku dalam keadaan mendadak. Ini doa Nabi. Kan mati ada dua Pak. Ada yang matinya mendadak, ada juga yang matinya pelan-pelan. Bapak mau yang mana? Hah? Dua-duanya mati. Kalau mati mendadak enak, tidak tersiksa. Tapi tekor, kalau nggak sholat kok berani banget mati. Betul atau tidak? Kalau matinya pelan-pelan, kesempatan istighfar, gugurin dosa, menimba pahala. Tapi kalau kelamaan nggak enak. Bisa-bisa sertifikat bisa berubah jadi nama orang gitu. Kenapa Nabi sehat? Ternyata hadisnya sahih, cukup pendek, sumu tasihu, puasa insya Allah sehat. Ini kita sudah masuk 6 hari berpuasa, betul apa tidak ya? Harusnya lebih sehat dari yang kemarin ya. Saya aja terasa lebih sehat walaupun umurnya baru 36 ya, terbalik ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, puasa insya Allah sehat. Tuh satu. Yang kedua, puasa itu membuat kita bahagia. Kata Nabi, liso ibina farhatan. Ada 2 kebahagiaan buat orang yang berpuasa. Yang tidak puasa nggak punya bahagia ini Pak. Yang pertama, inda iftarih, pada saat berbuka puasa. Karpetnya sama warnanya, minuman sama merah, makanan menu sama, tapi yang sejak pagi makan tidak punya bahagia saat berbuka. Betul atau tidak Pak? Tapi buat orang yang berpuasa bahagia saat dia berbuka. Apalagi tanggal 1 Syawal, begitu ba'da asar gemuruh takbir, kacang udah 3 kilo, wih mantep tuh, batik udah 2. Bahagia tanggal 1 Syawal, betul atau tidak Pak? Ya. Cuma dibalik kebahagiaan kita yang buat kita ingat gitu loh. Karena kan puasa itu artinya meneladani karakter Allah. Allah tidak makan, Allah tidak minum, tapi Allah yang tidak makan kasih kita makan Pak, kasih kita minum, betul atau tidak? Puasa lapar di siang hari, haus di siang hari, lapar, tapi maghrib hilang. Saudara kita laparnya berkepanjangan Pak ya. Harusnya dengan puasa mampu menjadi tangannya di atas, peduli pada mereka tidak sama nikmatnya dengan kita. Batal sebulan puasa, batal sebulan tarawih, batal umroh haji kita. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau menghardik anak yatim dan tidak memberikan makan orang miskin. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, di balik kebahagiaan kita, kita ingat dengan saudara kita yang tidak sama bahagianya dengan kita. Yang kedua, kebahagiaan buat orang yang berpuasa adalah inda liqa'i rabbih. Pada nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa dengan Allah pasti dia tidak sebagai syarat Pak. Kalau sholat ada syaratnya, betul. Puasa ada syaratnya. Tapi berjumpa dengan Allah mati tanpa syarat. Tidak harus syarat tua, tidak harus syarat sakit, betul apa tidak? Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayadah. Di mana saja kalian berada, maut pasti akan datang mengintai kita. Walau kuntum fi buruji musyayadah, walaupun berada di benteng yang kuat, yang kokoh, SK kalau sudah turun pada mereka Ijrail, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalangi kedatangan sakaratul maut. Coba yuk Bapak renungin nih sekarang. Siapa tahun kemarin yang ada di kanan kiri Bapak sholat tarawih? Ingat-ingat.
Ibu ingat-ingat siapa yang nyentuh badan ibu, bu bangun masak sahur. Ingat-ingat siapa yang kita cium tangannya tanggal 1 Syawal, yang kita dengar doanya untuk kebaikan dunia akhirat kita. Kemana mereka sekarang? Wajahnya tidak terlihat, suaranya tidak terdengar lagi. Bisa jadi ada di antara istri-istri bapak atau suami ibu, atau bisa jadi ada di antara kedua orang tua kita. Rupanya Ramadan 2024 Ramadan terakhir buat mereka, Ramadan perpisahan buat mereka. Pertanyaannya buat kita sekarang, jangan-jangan ini Ramadan terakhir buat kita? Jangan-jangan ini Ramadan perpisahan buat kita? Tidak ada tujuan kita tahun ini Ramadan harus lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu, insya Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah, jangan lupa bahwa puasa adalah bukan tujuan tapi perjalanan. Perjalanan apa? Menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang mulia kecuali orang yang takwa. Betul atau tidak ya? Walaupun dia orang Jawa, dia orang Sunda, dia orang Betawi, dia orang Arab, kalau tidak bertakwa enggak mulia di sisi Allah. Ya. Jadi yang mulia itu orang yang bertakwa. Bagaimana lewatnya? Ramadan. Ya. Ramadan itu kan akar katanya Ramadan, yarmudu Ramadan, artinya panas membakar. Tanah yang kita injak, yang kita ludahi, yang kita buangin kotoran, kalau sudah diproses masuk pembakaran namanya berubah menjadi genteng. Betul apa tidak, Pak? Dan kalau sudah jadi genteng, adanya paling tinggi dari seluruh komponen bangunan yang ada di bawahnya. Dan yang menarik dari genteng, mampu melindungi kita dari kehujanan, mampu melindungi kita dari kepanasan. Maka dengan Ramadan, dengan berpuasa, kita harusnya lebih tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melindungi saudara-saudaranya yang ada di balik kemiskinan, yang ada di balik kekurangan, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, baik itu masalah makan. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang keempat, yang terakhir, salah satu orang yang dirindukan surga adalah wa mut'imil ji'an, mereka yang mau memberikan makan orang yang lapar. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada penyesalan buat hamba Allah. Dia tidak menyesal tidak sholat, dia tidak menyesal tidak silaturahim, dia tidak menyesal tentang tidak umroh. Tatkala mau meninggal, cuma satu penyesalan hamba Allah, sampai dia bilang kepada Allah, Rabbi laula tahurani ila jalin qarib, ya Allah, kalau boleh tunda kematianku sebentar saja ya Allah, tunda ila ajalin qarib. Quran surat 63 ayat 10. Kenapa minta ditunda? Ini artinya penyesalan orang tatkala umurnya dicabut sampai diminta ditunda illa ajalin qarib, sebentar saja tunda kematianku. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas solihin, akan aku sedekahkan hartaku ya Allah, dan aku akan menjadi orang-orang yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Ramadan ini kita jadikan tarbiyah, kita jadikan sekolah buat kita untuk menghadapi 11 bulan di belakang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.